Kemudian pendampingan, penguatan, dan percepatan guna mendukung program prioritas, penyusunan instrumen pembangunan berbasis HAM, tentang jadi program-program pemerintah ini sebenarnya ada guidance principle tentang hak asasi manusia. Apakah UN Guidance Principle atau kita bisa bikin sendiri guidance principle. Hampir sebagian besar negara itu juga punya ada guidance principle. Misalnya orang bangun satu kawasan pemukiman. Bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan berbasis HAM terkait dengan pembangunan kawasan pemukiman itu ada petunjuk-petunjuknya ada. Bisa berdasarkan UN, bisa berdasarkan negara lain punya, atau kita bisa bikin sendiri. Ini dalam rangka inilah sebenarnya pendampingan, penguatan, dan percepatan guna mendukung program penyusunan instrumen pembangunan berbasis HAM, yaitu sekolah, rumah sakit, perumahan, dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak hanya dianalisis, selama ini kan kami biasa menangani apakah di Komnas HAM atau kementerian yang menangani bidang dan lembaga yang bidang hak asasi manusia selalu menangani kasus-kasus ya pelayanan pengaduan masyarakat. Tapi kalau kita menggunakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan hak asasi manusia di bidang berbagai sektor, yaitu sekolah, rumah sakit, perumahan, atau pembangunan industri, dan lain-lain, semua dilakukan, maka saya pikir kita akan bisa minimalisasi adanya ketidakadilan akibat pembangunan-pembangunan yang dilakukan dalam negara di Republik Indonesia. 7. Identifikasi kebutuhan korban dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM berat yang non-judisial. Kemudian pelaksanaan reformasi birokrasi. 9. Pembangunan satu data HAM dalam rangka peningkatan pelayanan. Ini kita baru membangun sistem ya. Perlu juga pembangunan sistem yang masif, terpadu, terkonek dengan semua kementerian lembaga atau institusi-institusi yang melakukan pelayanan pengaduan HAM ya, supaya terkonek, supaya datanya muncul by sistem per harian. Kalau kita bisa connect dengan kepolisian, kejaksaan, atau kementerian ATR, BPN, kehutanan itu, kemudian muncul by system di Kementerian HAM, maka itu akan bisa termonitor, termasuk penanganan juga. Rekomendasi yang diajukan kepada kementerian lembaga bisa termonitor. Sudah sampai di mana, ditangani oleh siapa, apakah kasus tersebut sudah selesai atau belum, sehingga public accountability-nya, tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia bisa dilakukan. Anggaran yang digunakan itu bisa dimanfaatkan. Kemudian 10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam implementasi. 11. Pemulihan korban pelanggaran HAM, konflik sosial, bencana alam, masyarakat berdampak karena kebijakan pembangunan melalui pemberian bantuan pemerintah. Khusus yang pemberian melalui bantuan pemerintah itu memang biasanya didominasi oleh Kementerian Sosial. Tapi kita sedang melakukan upaya-upaya karena kami jujur Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami nggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu tidak bisa. Saya sendiri Pak Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga. Gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara. Ketika kita urus bantuan sosial, bilang itu nanti kasih ke Kementerian Sosial, kalau enggak Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kita nggak bisa, saya malu juga undang Pak Sugiat untuk bantu di Medan karena kita nggak punya anggaran yang disediakan. Kalau kita punya anggaran enak.
Sehingga apa? Terpaksa kita keluar dari gaji yang dikasih oleh negara. Ya kalau saya pengusaha sih bolehlah. Saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, Pak. Hidup menderita sekian lama. Saya juga untuk masa depan. Simpan juga kan. Ya, jadi maksudnya kalau kami ini disediakan ada anggaran bantuan sosial, bantuan pemerintah di Kementerian HAM, maka ketika terjadi konflik, kami bisa turun bantu. Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki Pak, boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran. Mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama, kami sudah ada anggaran. Tapi yang namanya sifatnya bantu, nah ini dia masalahnya. Saya juga angkat tangan kalau sifatnya bantu. Kalau Pak Rapidin kan mantan bupati ya. Bapak kan mantan bupati kan Pak ya. Enak Pak, kalau kami ini aktivis Pak jalanan. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Ya, mohon bisa menjadi perhatian ya. Lalu yang 12 tuh Forum HAM Asia Pasifik untuk tingkat menteri dan mewujudkan ketangguhan diplomasi HAM di tingkat kawasan. Kemudian yang ke-13 penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat, pelaku usaha, baru pengamatan situasi terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM. Ini pengamatan situasi itu pengamatan yang sifatnya intelijen. Jadi kalau di daerah-daerah ada potensi terjadinya munculnya ada situasi yang memunculkan kekacauan, ya bisa digunakan dengan anggaran ini, ya. Artinya ini di luar anggaran pelayanan pengaduan, tapi anggaran pengamatan situasi ini adalah anggaran yang dialokasikan untuk pengintaian. Tapi penggunaannya nggak seperti BIN ya, jangan salah. Ujungnya tetap SPPD juga, Pak. Ya gitu-gitu juga. Izin Kakak Menteri langsung poin-poinnya karena sudah 30 menit ini Kakak Menteri kan. Oke, kalau begitu yang poin dengan angka-angka itu biar Ibu Sekjen aja ya. Karena kalau saya ulas ini bisa sampai besok pagi nih Pak. Tunggu secara singkat saja poin dengannya. Yang ada angka-angka itu begini. Terakhir sebelum ke Ibu Sekjen sampaikan ya. Saya satu-satunya menteri sejauh yang saya pahami saya haramkan pemberian uang dari staf ke saya. Dan itu saya sudah buktikan selama 1,5 tahun saya jadi menteri. Haram Pak, hukumnya haram. Saya Kristen tapi saya menggunakan haram karena bahasa haram itu bahasa Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi saya adalah, ini di depan semua pejabat saya ngomong. Mengharamkan staf berikan saya uang. Oleh karena itu kalau yang ada angka-angka dan lain biarlah Ibu Sekjen aja yang ngomong ya. Ya. Saya pikir itu nanti secara detail nanti Ibu Sekjen kalau enggak lebih supaya lebih gambarannya lebih jelas dan utuh komprehensif nanti Kepala Biro Perencanaan dan semua eselon 1 jelasin ya semuanya ya. Saya kira demikian. Selanjutnya silakan Ibu.